Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairini. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metopel Kualitatif, dan juga di sini saya akan membawakan materi tentang karakteristik penelitian kualitatif. Sebelum membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif, di sini saya terlebih dahulu akan memberikan pengertian sedikit tentang metode penelitian kualitatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan lain-lain sebagainya, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Baiklah, langsung saja masuk ke karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu desain. Desain bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Yang kedua, tujuan. Tujuannya yang pertama menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Yang kedua, menemukan teori. Yang ketiga, menggambarkan realitas yang kompleks. Dan yang terakhir, memperoleh pemahaman makna. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu participant observation. Yang kedua, in-depth interview. Yang ketiga, dokumentasi. Dan yang terakhir adalah triangulasi atau gabungan. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang pertama yaitu peneliti sebagai instrumen. Dan yang kedua, menggunakan buku catatan, tape recorder, dan lain sebagainya. Yang kelima, data. Data yang pertama adalah deskriptif kualitatif. Dan yang kedua, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Yang keenam, sampel atau sumber data. Yang pertama, kecil. Yang kedua, tidak representatif. Yang ketiga, purposif. Dan yang terakhir adalah perkembangan selama proses penelitian. Yang ketujuh, analisis. Analisis yang pertama yaitu terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Yang kedua, induktif. Dan yang ketiga adalah mencari pola, model, tema, dan teori. Yang kedelapan, hubungan antara responden. Yang pertama yaitu empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Dan yang kedua, kedudukan sama bahkan sebagai guru atau konsultan. Dan yang terakhir, jangka lama sampai datanya jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Yang kesembilan, usulan desain. Yang pertama, singkat, umum, bersifat sementara. Yang kedua, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Yang ketiga, prosedur bersifat umum. Yang keempat, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Yang kelima, tidak dirumuskan hipotesis karena justru akan menemukan hipotesis. Dan yang terakhir adalah fokus kepada penelitian setelah diperoleh data awal dari lapangan. Lanjut yang ke-10, kapan penelitian dianggap selesai? Penelitian dianggap selesai setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Dan karakteristik penelitian kualitatif yang terakhir adalah kepercayaan terhadap hasil penelitian, yaitu pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses, dan hasil penelitian. Dan karakteristik penelitian kualitatif yang terakhir adalah kepercayaan terhadap hasil penelitian, yaitu pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses, dan hasil penelitian. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang karakteristik penelitian kualitatif. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat.
Apabila ada kata-kata yang salah ataupun penyampaian yang kurang benar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.